warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademi yang terdiri dari Saya sebagai pengamat atau observer bernama Julaini Matanari dari SD Negeri 17339 Dolok Sambung. Saya berperan sebagai coach. Saya bernama Manuela Tambunan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Dolok Sambung. Saya berperan sebagai coach bernama Udul Neti Malince, Uni Kerja SMA Negeri 1 Sijamakola. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Manuela. Selamat pagi Bu Julaini. Gimana kabarnya Bu? Saya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang sama Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, coaching kita hari ini antara coach dan coachee saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur serta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan Ibu nanti. Terus jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses keaktifan, terus yang terakhir memaksimalkan potensi. Oke Bu. Selanjutnya sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu. Pertama-tama, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Itu adalah presence atau kehadiran, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, di antara yang Ibu sebut itu kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikator keberhasilan yang akan saya capai nantinya itu saya akan menjalankan alur berpar itu secara runtut dan juga saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh coaching nantinya sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali Bu. Semoga dari yang Ibu sebutkan tadi proses coachingnya sesuai dengan alur kita dan kompetensi yang Ibu harapkan tercapai ya Bu, dan percakapan nanti dalam coaching itu berjalan dengan lancar ya Bu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari coachingnya bisa terkabul ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu boleh memulai proses coachingnya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Manuela, apa kabarnya? Selamat siang Bu Udur, saya sehat Bu. Ibu Udur bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Ibu sehat Ibu. Baik Ibu Udur, sepertinya Ibu ada masalah ya Bu? Benar sekali Bu. Kira-kira ada yang mau Ibu ceritakan? Iya Bu, ini saya mau ngobrol sama Ibu kepikiran mengenai siswa saya Bu dari kelas ini Bu.
setiap kali saya selalu mengingatkan kepada anak didik agar memperhatikan kehamilan dan tidak egois. Baik Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Mungkin ini Bu masalahnya saya hadapi di dalam pembelajaran di dalam kelas Bu. Ketika saya memberikan pelajaran ekonomi Bu, ada beberapa siswa yang tidak hadir di dalam kelas. Dimana ketika saya menanyakan alasan mereka tidak hadir di dalam kelas itu Bu, yang pertama ada anak ini menjawab dengan mereka itu tidak berminat Bu untuk mempelajari mata pelajaran ekonomi. Ada lagi yang menjawab mereka itu yang dipaksa Bu memilih jurusan IPS, padahal mereka lebih minat untuk ke jurusan IPA. Saat saya bertanya kepada mereka itu Bu, jadi saya merasa sedih Bu, dan saya merasa sedih melihat mereka Bu, karena mereka itu tidak bisa Bu bergabung dengan teman-temannya untuk mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi untuk saat ini Bu, saya ingin mendapatkan bantuan Bu dari Ibu bagaimana mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Ibu Udur. Jadi dari sini saya menangkap permasalahan yang Ibu alami itu bahwa ada dua anak ya yang bermasalah. Satu anak itu sering bolos pada jam pelajaran ekonomi Ibu karena malas belajar. Yang satu lagi orang tuanya memaksakan dia untuk masuk ke jurusan IPS padahal dulunya dia suka IPA gitu ya. Jadi inilah yang menjadi permasalahan Ibu pada saat pembelajarannya siswa yang bolos tadi itu. Gitu kan Bu? Iya benar sekali Bu, karena menurut saya kehadiran itu sangat berpengaruh terhadap nilai dan pengetahuan. Jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana Bu selanjutnya? Mungkin Bu, rencana saya akan memperbaiki lah Bu cara penyampaian materi Bu. Artinya saya akan lebih kreatif lagi Bu untuk membuat model pembelajaran kelas. Benar sekali. Jadi menurut Ibu Urut, untuk mencapai tingkat kehadiran siswa di kelas agar tidak ada lagi yang bolos, Ibu akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan Bu. Dan untuk orang tua yang memaksakan jurusan itu kepada anaknya itu seperti apa menurut Ibu Urut? Mungkin pertama Bu, saya akan ke anak dulu. Saya akan melakukan segitiga restitusi yang artinya di dalam kegiatan segitiga restitusi itu saya dan siswa akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak. Kemudian untuk orang tua, kemungkinan Bu kami akan melaksanakan kelas orang tua atau parenting. Di situ nanti kami akan memberikan pandangan bahwasanya pelajaran akuntansi atau ekonomi itu sangat penting Bu untuk masa depan mereka. Jadi Ibu ingin anak ini semakin menyukai jurusan akuntansi dan orang tua juga bisa memberikan semangat, tidak memaksakan anak untuk masuk ataupun untuk memilih akuntansi, gitu ya Bu. Benar sekali. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan hal seperti ini? Contohnya seperti ini Bu. Anak saya mau masuk jurusan IPA, masuk jurusan akuntansi, itu bukan urusan Ibu. Itu bagaimana Ibu Udur menanggapinya? Mungkin Bu, langkah yang akan saya ambil itu saya akan mengajak atau mengundang orang tua untuk mengajak berbicara dengan baik-baik. Artinya biar ada Bu kerjasama yang baik antara guru dan Jadi Ibu Udur, apa yang Ibu Udur dapatkan dari diskusi kita hari ini? yang saya dapatkan Bu, mungkin selama ini saya dalam pembelajaran itu hanya terpaku menyampaikan materi itu secara teori aja. Padahal sebenarnya untuk saat ini yang paling perlu itu selain penyampaian materi secara teori, yang paling penting itu Bu, kita harus mempraktekkan pelajaran itu kepada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya. Baik,
apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini? Dukungan yang paling saya butuhkan untuk masalah saya itu mungkin dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan sejawat, itu juga dengan orang tua siswa. Karena dengan kita berkolaborasi Bu, pasti kegiatan ini akan berlangsung dengan baik. Baik Bu, berkolaborasi itu sangat penting ya Bu, karena dengan berkolaborasi pekerjaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan ya Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Udun. Dan saya juga pengen mendengarkan cerita Ibu selanjutnya nanti setelah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan Ibu Udun akan melaksanakan itu? Rencana saya akan saya laksanakan minggu depan Bu. Minggu depan ya Bu Udun, saya akan tunggu hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti apa yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek akuntansi di sekolah, parenting orang tua ataupun kelas orang tua, dan juga melakukan refleksi. Luar biasa sekali ya Bu Udur. Terima kasih atas refleksinya dan juga sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang hari ini. Sama-sama Bu Manuela, saya juga mengucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan hati saya Bu ya. Sama-sama Bu Udur. Sampai ketemu lagi ya Bu Udur. Terima kasih Bu Manuela. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Bu. Baik Bu, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan saya. Namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal ke Ibu. Boleh nggak? Boleh dong Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator capaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk proses coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan memaksimalkan kompetensi coach. Kemudian untuk kompetensi ini saya sudah terapkan tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan barusan sudah memang sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan terbukti dari cara ngobrol merasa setara, tidak ada mendominasi. Dan proses aktif di mana Ibu menggali kreativitas seorang coach, mengeluarkan berbagi solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi sesuai dengan alur filter. Dari gambaran secara umum, Ibu sudah melaksanakan proses coaching yang sudah sangat baik. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh ataupun presence. Nah, dimana saat coach ada unek-uneknya, jadi nanti akan saya berikan teknik stop agar si coach bisa lebih lega untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Baik, semoga teknik ini tetap dapat dilakukan agar si coach yang kita coaching lebih tenang saat proses coaching, lebih tajam menggali ide maupun solusi terkait masalah yang dihadapi. Demikian supervisi yang saya lakukan Bu. Mudah-mudahan kedepannya ada